Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi dan kita bergabung kembali dalam renungan hari ini saudara, renungan harian, dan kita akan melanjutkan bagaimana kita membahas satu topik yang sangat bagus, yaitu tersinggung. Oleh karena itu sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, segala
rutinitas kita hari ini kita butuh akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengucap syukur kalau hari ini kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 119 ayat 71, firman Tuhan berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara, dari ayat ini sungguh bagus kita akan berbicara tentang tersinggung. Kemarin sudah kita membahas bahwa salah satu hal yang sia-sia yang seringkali menguras waktu dan energi kita adalah cepat tersinggung. Nah, saudara, cepat tersinggung dan menyimpan ketersinggungan itu rapat-rapat di hati kita. Itu akan menguras energi kita, saudara. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika kita tersinggung, kita biasanya mencari cara untuk membela diri, kemudian memikirkan kejelekan orang lain yang telah menyinggung kita. Nah, ini jelas sekali Bapak Ibu. Jadi seakan-akan dia yang benar. Dan tanpa kita sadari saudara bahwa ketersinggungan seringkali membuat emosi kita tidak terkendali. Kelihatan dari wajah kalau orang yang mudah tersinggung. Jadi kelihatan saudara, karena pancaran manusia itu semua berpusatnya dari hati kita yang dalam. Kalau hati kita susah, hati kita cepat marah, akan terparas di wajah kita. Nah, ini saudara membuat emosi kita tidak terkendali. Jika emosi kita sudah tidak terkendali, maka kita tidak bisa mengontrol perilaku atau kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah, ini saudara, lost control. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, kita stres karena pikiran kita selalu memikirkan hal-hal tersinggungan itu, saudara. Padahal hidup ini santai, hidup ini enjoy, kembali kepada firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jika tidak segera selesaikan, maka lama-kelamaan ketersinggungan akan menimbulkan akar pahit yang menyebabkan kita sangat sensitif dengan ingin membalas dendam kepada orang yang telah menyinggungnya. Nah, ini saudara, hati-hati ya, dunia saat ini semakin mengerikan. Kalau kita tidak hati-hati, apalagi orang yang mudah tersinggung, wah, jangan main-main saudara, berbahaya, sangat berbahaya. Ya, sudah orang udah nggak mikir panjang lebar. Kalau dia mau bunuh, dia bunuh saudara. Itu karena apa? Tersinggung. Dan bisa aja diprogram satu pembunuhan berencana, bisa saudara. Ini sangat berbahaya. Dan orang yang sering kali tersinggung sebenarnya seperti seorang anak saudara yang suka ngambek. Nah, ini saudara, oleh karena itu hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan melanjutkan ya, setiap kali ada orang yang dianggap kurang mengakui atau tidak menghargai, maka ia akan mudah tersinggung. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, itu gambaran tentang tersinggung. Hari ini kita akan mempelajari ada beberapa cara untuk mengatasi
ketersinggungan itu, saudara. Coba kita berusaha. Ya, ketika kita mau berusaha, Tuhan pasti memberikan kemampuan. Yang pertama, saudara, bagaimana kita mengatasi ketersinggungan, ya, below profile. Saudara, below profile. Apa itu, saudara? Artinya jadilah rendah hati. Itu yang pertama. Jadilah rendah hati, saudara. Rendah hati berarti kita mau belajar untuk menganggap gelar kesarjanaan, status sosial, jabatan yang kita sedang terima sebagai hal-hal yang membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Nah ini, saudara, karena itu belajar menghargai setiap orang, sebab semua manusia di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan itu sama. Manusia setara di hadapan Tuhan. Below profile. Ini memang, saudara, kalau kita mau tahu siapakah kita, saudara, sehebat-hebatnya manusia hanya sebatas uap hidup kita, hanya sebatas bunga, hanya sebatas hembusan angin. Itu hidup kita. Makanya Mazmur 90 mengajarkan kepada kita supaya kita menghitung hari-hari kita. Dalam Mazmur 90 ayat 12, menghitung hari-hari kita sedemikian rupa hingga memperoleh hati yang bijaksana. Ini yang perlu kita pikirkan hari ini. Belajar menghargai setiap orang, sebab semua kita di hadapan manusia sama, saudara. Sama-sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kita sama, Pak, kita sama. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini ketika kita melihat kesadaran siapakah kita, nah, sudah minta kepada Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita hidup jangan merasa kita hebat. Tidak selamanya kita cantik, tidak selamanya kita ganteng, tidak selamanya kita kuat. Ada masa di mana semuanya itu akan hilang. Saudara, pagi hari ini, sudahkah kita hidup dalam kerendahan hati? Below profile, jadilah rendah hati. Rendah hati berarti kita harus belajar untuk menganggap gelar kesarjanaan, status sosial, jabatan yang kita sedang peroleh sebagai hal yang membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Nah itu harus kita singkirkan itu, saudara. Artinya tetap kita menyadari semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Ketika kita ada satu keinginan untuk berubah, ya, tidak mudah tersinggung. Yang pertama, jadilah, saudara, hidup dalam kerendahan hati. Ini yang Tuhan mau. Saudara, tak kalah orang lebih hebat dari kita, kita percaya ya, memang itu berkat dia seperti itu. Jangan iri hati. Sebab banyak orang dalam dunia ini yang hidupnya iri. Dan itu tidak menutup kemungkinan di dunia pelayanan juga seperti itu. Iri ketika teman kita hebat. Iri ketika teman kita mulai berubah, iri hati. Nah, saudara, oleh karena itu pagi hari ini saya berharap ketika hidup kita dalam kerendahan hati, maka orang-orang akan bisa melihat kita sebagai satu pancaran ilahi. Bukan kita yang cari mereka, saudara, tapi mereka yang cari kita. Nah ini, saudara, ya. Oleh karena itu, inilah cara yang pertama untuk kita bisa mengatasi, ya, ketersinggungan ini. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami sudah dikuatkan, kami sudah dihibur, diajar melalui kebenaran firman, di mana kami percaya dalam nama Tuhan Yesus
Kami hancurkan hal-hal tidak berkenan dalam hidup kami, khususnya jiwa roh kami, supaya kami jangan dililit dengan ketersinggungan. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, firman-Mu sungguh indah bagi kami. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup menambahkan bilang-bilang. Tuhan berkati dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat bekerja. Tetap semangat dalam Tuhan, optimis. Arahkan hatimu, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.